Mari sama-sama kita ucapkan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur, syukur, sekarang hidup yang kasih. Sekarang selamanya yang percaya Tuhan kita baik dia. Kita sama-sama kerja dan lihat rasakan dan kasih sayang Tuhan. Sekarang Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami boleh puji memuliakan nama Tuhan. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Ada persembahan spesial dari keluarga Bapak Saud. Ini spesial spontan ya. Dan dipersiapkan dari rumah. Ini permintaan dari sosok penolong yang luar biasa. Istri terkasih dari Pak Saleh. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Kita kasih tepuk tangan nih. Bang.
Semoga nanti di rumah gak ada apa-apa ya. Ini lagu setiap hari kita nyanyikan sebelum kami beristirahat malam. Dan ini setiap kami mulai ibadah mesbah keluarga di mana kami dapat berkat luar biasa dari Tuhan, di mana Bapak Jo dulu sempat sakit, dirawat selama 2 kali. Di situ kita dapat dari Tuhan untuk membangun mesbah keluarga setiap hari. Jadi lagu ini setiap malam kami nyanyikan bersama-sama sebelum kami mulai ibadah yang malam. Puji nama Tuhan. Kalau hari ini satu keluarga boleh bernyanyi di tempat ini, semua anak kemurahan Tuhan ya. Setiap hari ya Bu, Pak. Terima kasih. Puji Tuhan. Kebaikan Tuhan gak pernah ada habis-habisnya dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh rasain setiap hari, setiap waktu. Saya orangnya gampang tersentuh. Lihat keluarga sampai hari ini mereka terus setia sama Tuhan. Terus bernyanyi karena kemurahan Tuhan. Berkumpul di dalam Tuhan. Semua karena Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Namun sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan. Kalau kami sampai hari ini di tempat ini ada, sama-sama berkumpul. Bukan sekedar merayakan ulang tahun. Kami boleh menikmati kebaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus Tuhan kasih yang terbaik. Kami mau kasih yang terbaik buat Tuhan melalui setiap persembahan yang akan kami berikan. Seberapa besarnya Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap kami. Itu janji Tuhan ya dan amin berlaku atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami bisa menabur. Yes, thank you Jesus. Terima kasih. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami. Tuhan, kami akan memberikan dengan setiap ketulusan hati. Dari hati yang paling dalam. Kami berikan hanya untuk Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memberi. Haleluya, yang percaya semua katakan.
Iya. Di aku limpah. Tidak berarti sekali katakan kiranya dan perlu kiranya dan jauh puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita ditabur oleh firman Tuhan. Bapak ini setiap kami mengucap syukur Tuhan buat setiap anugerah Tuhan. Kami mau katakan terima kasih. Gak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kami. Ucapan thank you Jesus. Terima kasih. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup dari awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Yesus Tuhan kamu sepanjang. Mari sama-sama terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus Sehari Tuhan angkat sama-sama katakan terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Sehari
Serahkan kepada hamba. Ucap syukur Tuhan karena hari ini Kau adakan buat kami, terutama kami saat ini sedang berbahagia untuk bersama-sama menikmati anugerah yang Tuhan berikan kepada Bapak terkasih kami, saudara kekasih kami, Bapak Saud Huta Barat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh amat baik dalam kehidupan kami, terutama kepada kehidupan Bapak Saud Huta Barat ini Tuhan. Betapa indahnya Engkau Tuhan, sehingga Engkau mengadakan Pak Saud ini ada di dalam dunia ini. Kami tahu ada purpose tertentu dalam hidupnya. Ada tujuan tertentu dalam hidupnya Tuhan. Sehingga ia ada di tempat ini dan ada di gereja ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami tahu melalui dia akan banyak jiwa dimenangkan. Melalui dia banyak orang bertobat. Melalui dia banyak orang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau menikmati Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Sungguh ajaib, sungguh luar biasa. Kami terus mau dalam hadirat-Mu senantiasa Tuhan. Oleh karenanya Bapak kami mendengarkan firman. Biarlah kami duduk diam dalam hadirat-Mu mendengarkan firman. Beri kami telinga seorang murid. Beri kami hati seorang hamba. Yang mau ditegur, dididik, diajar oleh kebenaran firman. Supaya kami semakin sempurna sama seperti Tuhan kami sempurna adanya. Terima kasih Bapak. Ampuni salah dosa kami. Terutama hamba-Mu Tuhan. Matikan kedagingan hamba-Mu ini. Biar hanya suara-Mu Tuhan yang boleh kami dengar pada siang hari ini. Biar melalui mulut lidah bibirnya hanya kebenaran dan kebenaran serta kebenaran yang kami dapatkan. Di dalam nama Yesus. Kita semua yang percaya katakan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Boleh saya pergi? Shalom saudara. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur, satu kehormatan saya boleh ada di sini dengan anugerahnya ya, percayakan oleh Bapak Saud Paruntun. Paruhum Huta Barat. Saya cuma tahunya Pak Saud, Pak Saud, Pak Saud. Ternyata baru saya tahu, wah luar biasa namanya, hebat ya Pak ya. Paruhum Huta Barat, luar biasa. Saya kenal beliau dengan keluarga besarnya, luar biasa cinta Tuhan ya. Dan amazing, kita berkenalan sebetulnya dari YouTube, saudara.
Kenalkan, nama saya Nita Gunawan. Saya istri Pak Rudi Gunawan yang menggembalakan gereja di Los Angeles, San Francisco, dan Irvine. Jadi kami punya 3 gereja ya dengan 4 kebaktian. Jadi kalau ada yang ke Amerika silahkan mampir ya. Jadi di sana kami mengembalakan kebanyakan orang Indonesia karena kami diutus untuk orang Indonesia, dan juga ada yang kawin campur ya, jadi kita pakai translate ya, sedikit perkenalan. Jadi kebetulan Tuhan berbicara pada saya tahun 2008 untuk melihat Sumba. Kata Tuhan, datang ke Sumba. Jadi itulah kenapa ministry ini dimulai. Sebetulnya kami sudah ada ministry melaksanakannya dari tahun 2010 ya. 2008 saya mendapat suara dari Tuhan, tapi 2010 akhirnya hanya transfer, dan saat ini Tuhan bilang enggak, kamu harus membuka ministry. Itulah adanya Miracle Center, International Miracle Center Ministry ya. Jadi welcome. Di sinilah setiap minggu kami berbakti. Kalau ada yang mau datang silahkan datang, boleh ya, dengan senang hati. Kita sama-sama, Tuhan kita sama. Saudara ya, hanya liturgi saja yang berbeda ya. Tapi yang penting kita memuliakan Tuhan. Ada amin. Selama nama Yesus diberitakan, selama nama Yesus yang disebut, itu berarti saudara seiman kita. Ada amin. Coba tengok kiri kanan. Tidak penting dari gereja mana kamu datang. Yang penting Yesus ada bersama dengan kamu. Amin. Engkau percaya Yesus itu sudah cukup ya. Haleluya. Saudara, kita sama-sama berbahagia ya, mau mengucap syukur karena hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Tuhan itu sangat baik sehingga kita mengingat tepat hari ini ya Pak ya. Luar biasa. 1 Mei tepat hari ini Tuhan izinkan libur lagi ya. Itu dia. Sehingga ya nggak banyak orang merayakan ulang tahun manggil pendeta. Dan di gereja itu nggak banyak loh orang yang begitu. Yang ada di restoran ini gitu, bener nggak? Restoran sana, ngumpul di sana, ngumpul sini, betul kan? Tapi ini saya sampai amazing. Hah, mau buat di gereja? Bener. Itu amazing ya, saya sungguh luar biasa melihat keluarga ini ya. Keluarga Pak Saud dan juga kakak adiknya ya dari Ibu Fitri. Ini luar biasa, semangat untuk cari Tuhan, wow gitu ya. Oh, beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. By the way, kami belum, ini baru intermezzo saudara. Jangan ini ya, jangan bosan ya saudara. Saya biasanya kalau khotbah 5 jam, jadi tenang-tenang aja. Enggak lah saudara ya. Siapa yang berdiri 5 jam tak kuat, ya nggak mungkin. Jadi apa-apa, bentar lagi ada makan di sebelah sana di kolam ya Pak Saud ya. Bukan saya yang mengadakan, Bapak dari rumah. Saya cuma memberitahu ada makanan, karena saya baru nengok ke sebelah. Jadi tenang-tenang aja, kalau 5 jam nggak apa-apa dong ya. Oke baiklah saudara, kami berkenalan di YouTube. Karena kami dulu, karena COVID ya. Kami sekeluarga, suami istri itu nggak gaptek saudara, nggak ngerti. YouTube gimana tiba-tiba lockdown. Semua nggak boleh keluar, bener nggak? Nggak boleh ke gereja, nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh. Jadi Pak, YouTube Pak, ada teks Pak, buka YouTube. Gimana cara buka YouTube-nya gitu kan? Nggak ngerti. Sampai akhirnya anak saya, puji Tuhan ya, makanya kalau punya anak tuh jangan sedikit saudara. Banyak itu berkat saudara. Untung anak saya nggak sedikit, nggak banyak ya, cuma 5 sih. Cuma 5, tapi anugerah saya bisa punya anak saudara. Saya punya kelemahan, di rahim saya itu ada lubang. Saya nggak bisa punya anak sebetulnya. Nanti ceritanya nanti aja ya, lain yang soal mujizat itu nanti saya sampaikan. Tapi yang jelas punya anak 5. Ya saudara, akhirnya anak saya tuh, coba tolong gimana caranya nih. Kita nggak bisa kebaktian lagi. Akhirnya anak saya, oh mami ini bukanya begini, bukan ini. Jadilah dari yang nggak tahu apa-apa, Tuhan izinkan tahu apa-apa. Amin. Dengan pertolongan Tuhan. Makanya kita jangan sok tahu. Kalau sok tahu malah Tuhan nggak tolong. Benar nggak? Kita nggak tahu, kita bilang Tuhan tolong. Ini anak-anak saya nggak ngerti semua gimana cara buka YouTube. Mereka tahu Instagram, tapi YouTube dia nggak tahu gitu. Tapi akhirnya terjadilah itu. Dan kami sebetulnya menciptakan YouTube itu untuk jemaat. Kita nggak expect ternyata sampai Indonesia juga bisa ngelihat kita. Dan sampai India, Hong Kong, ya, ada juga yang di Switzerland, saya lupa, ada juga di Norwegia. Ternyata banyak orang Indonesia yang tersebar di mana-mana,
ngelihat YouTube kita gitu saudara ya. Salah satunya keluarga Silalahi ini lah. Jadi luar biasa kami berkenalan juga dengan kakaknya ya, adiknya dari Bu Wanti, kakak dari Bu Fitri, betul ya, Bu Afrina. Ada suaminya di sini dengan anak-anaknya. Jadi kami bertemu dengan Pak Sudung itu di Israel waktu kami bawa rombongan. Nah itu perkenalan ya saudara. Kenalannya udah berapa menit ya. Ibu Nita yang kerja terus gitu kan. Gak apa-apa lah ya saudara ya. Karena kalau nggak kenal nggak sayang sama saya. Benar nggak? Nanti kalau ketemu di jalan dicuekin lagi. Jadi kalau sekarang udah kenal ketemu di jalan bisa hai-haian kan gitu. Ya, jadi kami bertemu di YouTube, luar biasa Pak Saud dan Bu Fitri ini, rajin tiap hari, karena YouTube kami tiap hari saudara. Saya juga sama suami kadang-kadang ngomong gini, kita tiap hari nih loh, mau ditutup jemaat bilang, jangan, akhirnya kebiasaan tiap hari saudara. Dan tiap hari kita coba bilang, amazing ya, orang-orang ini gak bosan juga ya lihat kita, gitu ya. Tapi itu ya, kita bilang Tuhan, sebetulnya nggak enak gitu rasanya karena kita nggak biasa dengan media YouTube ya, nggak biasa dengan media gitu. Tapi luar biasa keluarga ini ya, boleh jadi contoh loh. Tiap hari nongol loh. Enggak, malah kadang-kadang saya ada kegiatan apa duluan loh. Nanti udah nomor satu Pak Gede Arya, Bu Fitri, Bu Elizabeth ya. Udah, saya bilang wah nih Mas Saud juga udah nongol gitu. Saya bilang aduh saya ketinggalan nih gitu. Istrinya aja yang di Indonesia ketinggalan udah buantin dulu. Saudara, akhir-akhir ini kita harus cari Tuhan. Ada amin. Ya kita buka di Imamat. Yuk. Imamat tuh deket Matius ya. Sama-sama lah ada mamanya gitu kan. Enggak saudara. Imamat tuh di depan deket bilangan ulangan dan seterusnya. Ya. Sudah ketemu saya tunggu ya. Yang bawa Alkitab silahkan. Kalau yang nggak bawa boleh ditongolin. Kali ini boleh ditongolin ya saudara, karena nggak hari Minggu. Kalau hari Minggu saya menganjurkan kepada saudara-saudara jemaat saya, bawa. Jadi jangan percaya saya ngomong saudara, saya manusia. Kalau Alkitab saudara baca, jadi saudara nggak percaya aja sama pendeta, oh bener deh dia ngomong. Kalau dia salah, salah Bu Pendeta ngomongnya gitu. Ya saudara bawa Alkitab. Karena siapa tahu Tuhan berbicara punya hikmat lain untuk saudara. Ya, kita buka di Imamat 19 ayat kedua. Nah, kita ini diciptakan Tuhan, tunggu dulu saudara jangan baca dulu, saya mau kasih tahu bahwa kita ini diciptakan Tuhan. Tadi saya katakan ada maksud Tuhan dalam setiap individu. Apalagi individu yang sudah percaya Yesus, yang sudah terima Yesus. Ada tujuan tertentu dalam hidup saudara. Saudara diciptakan bukan dengan kesia-siaan. Iseng-iseng kata Tuhan, gue ciptain aja deh Nita gitu. Buat menu-menuhin bumi. Enggak saudara, enggak ya. Ada tujuan hidup dalam setiap manusia yang hidup ini. Khususnya anak-anak Tuhan yang percaya Tuhan. Ya, jadi manusia diciptakan oleh Tuhan bukan karena iseng saudara. Tuhan memberikan kehidupan pada manusia. Kalau kita baca di Kejadian sebelum kita baca ini ya. Tuhan memberikan kehidupan pada manusia dari mana? Waktu dia menciptakan dari debu dan tanah. Manusia itu bisa hidup dari mana? Ada yang baca Alkitab enggak? Kita buka deh. Saya pikir, ayo Kejadian. Ya. Kejadian kita buka. Dan ini enggak ada di catatan saya saudara. Kejadian 2 ya. Kejadian tahu kan paling depan. Saudara kalau enggak tahu wah bahaya nih. Nah ayat ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari mana? Debu dan tanah. Udah hidup belum? Baru membentuk dari debu dan tanah. Kemudian apa? Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi manusia hidup itu ada hembusan nafas Tuhan. Dia nggak akan hidup dengan caranya, ya dia bisa hidup sendiri gitu. Sekarang mbak ada cloningan loh saudara. Makanya itu nanti deh ya. Saya mau cerita tentang lain. Tapi ini kita diciptakan Tuhan. Ada nafas Tuhan dalam hidup kita.
Kita ini bisa hidup karena nafasnya dia. Dia hembuskan, jadi manusia. Makanya kita nggak bisa lepas dari Tuhan. Ya, Pak Saf diciptakan hari ini dia lahir sampai umur berapa Pak? Oh 17 kan. Kemarin ngomongin 17 tahun. Plus tips, plus tax, plus service ya. Just kidding, saya suka bercanda saudara ya. Jadi gak usah tegang-tegang lah, firman Tuhan juga santai juga ya. Yang penting saudara mengerti. Kalau kita diciptakan Tuhan, ada maksud Tuhan. Nafas Tuhan ada dalam saudara dan saya. Colek sebelahnya, ada nafas Tuhan loh. Dalam hidup kamu, jangan main-main hidup ini. Nah, jadi makanya Tuhan menciptakan kita dengan tujuan apa? Satu, untuk apa? Imamat ini, Imamat 19 ayat 2 ini. Tuhan mengatakan apa? Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, apa? Kuduslah kamu sebab apa? Tuhan Allahmu kudus. Dia berbicara kepada Musa, ngomong tuh sama bangsa Israel. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, kenapa Tuhan ngomong gini, diingetin lagi? Karena bangsa Israel ini tegak tengkuk. Udah diciptain, masih berontak, masih komplain, masih ngomel. Masih mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mereka sendiri. Bukan gak boleh saudara, kita hidup mengerjakan pekerjaan kita sendiri, betul. Tapi kan kita tujuan hidup seharusnya kita ini memuliakan Tuhan. Karena Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan ingatkan kembali karena ada nafas Tuhan di dalam hidupmu. Sehingga Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, makanya manusia kalau sudah jatuh dalam dosa, Roh Kudusnya sudah tidak. Roh Kudus nggak akan bisa bersatu dengan kuasa gelap yang tidak kudus. Jadi orang dengan yakin, saya Kristen, saya percaya Yesus, tapi berbuat dosa gitu ya. Merasa bahwa dia bakalan diselamatkan karena udah percaya Yesus. Jangan bangga dulu jadi orang Kristen. Baca Matius 7 ayat 21, 23. Coba yang punya Alkitab, baca kencang-kencang. Jangan terlalu bangga kita menjadi orang Kristen, kita bakalan selamat. No, 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 no. Kalau kita seperti bangsa Israel, tidak menguduskan diri kita, seperti Tuhan kita kudus, dan kita hidup dengan sembarangan, dikatakan apa? Baca keras-keras. 2, 3. Tetapi, nah, jadi nggak setiap orang yang bilang Tuhan, Tuhan di gereja nyanyi, angkat tangan, haleluya gitu ya. Berdoa setiap hari, tapi melakukan dosa, percinahan, perjudian, dan segala rupa. Masih ngelirik-lirik cewek lain, masih ngelirik cowok-cowok ganteng lain. Puji Tuhan saudara, bilang suami kita paling ganteng. Ada amin. Istri kita paling cantik. Saya Pak Rudi nggak malu. Kadang-kadang kita di YouTube aja. Halo Bu Nita yang cantik, saya balas aja. Halo Pak Gunawan yang ganteng. Kita harus memuji suami dan istri loh. Jangan puji orang lain. Ini bahaya kalau udah puji-puji tangga sebelah. Ada amin. Makanya Tuhan bilang kuduslah kamu sebab aku kudus. Jangan ngelirik-lirik sebelah saudara. Yang udah punya pasangan ya, kalau yang belum ya boleh lah. Kasian juga kalau pakai kacamata kuda gitu ya. Lihat terus gitu. Yang belum pasangan boleh gitu ya. Asal dapat yang sepadan. Terang dan gelap tidak bisa jadi satu. Cari yang terang-terang aja saudara ya. Karena dalam kegelapan itu banyak dosa, banyak iblisnya. Coba kalau di dalam gelap-gelap. Ya, orang nyuri nggak ada di dalam terang-terang, nggak mungkin. Orang nyuri pasti gelap-gelap dulu. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu tujuan hidup, tujuan Tuhan menciptakan kita. Ya, contoh keluarga ini, Pak Saud dan Ibu Fitri. Mereka ada mesbah keluarga loh. Itu setiap sebelum tidur ya. Mesbah Family Devotion yang ada setiap hari di YouTube channel kita itu. Sebetulnya itu lahir juga dari Family Devotion yaitu mesbah keluarga. Setiap hari saya lakukan dari anak saya masih bayi. Jadi setiap pagi kalau ibu sebelum tidur, kalau saya sebelum mereka
pergi keluar rumah, kita berdoa bersama dengan Pak Rudi. Pak Rudi belum kerja, kita sama-sama. Makanya akhirnya menjadi pada saat COVID itu ya, orang pada ketakutan ya, pada bingung, pada takut kalau mati tiba-tiba. Kalau kita nggak punya Tuhan, kita pasti takut. Kalau kita punya Tuhan, justru kita senang mati duluan. Ada amin? Siapa yang mau? Saya doakan ke sini. Siapa yang mati duluan? Belum nikmatin Batagor, belum ketoprak. Saudara, jangan takut. Tuhan kita maha kuasa. Kita anak-anaknya juga diberi kuasa. Makanya Tuhan bilang, kuduslah kamu. Sebab aku kudus. Kalau kita kudus, Tuhan akan memberikan apa yang dia punya kepada kita. Amin. Ya. Jadi pada saat itu orang pada ketakutan, pada telepon, Pak Rudi doain saya. Baru batuk sedikit, Pak saya COVID enggak ya? Enggak, tanya kita gitu kan ya. Bu, aduh tolong doakan saya Bu. Gitu. Baru haji, padahal hajinya cuma karena kedinginan pagi-pagi gitu ya. Kan Amerika dingin kan kalau lagi musim-musim, enggak musim summer juga kalau lagi pagi-pagi dingin saudara. Baru haji ih COVID tuh. Minta doain Pak Rudi. Dijauhin langsung saudara. Kasian banget kan. Hidup kayak begitu gimana saudara. Nggak happy, nggak nyaman. Nggak enjoy. Padahal Tuhan bilang enjoy your life. Karena Tuhan menciptakan nikmati. Lihat Adam. Nikmati. Kasih nama tuh pohon, binatang segala rupa. Adam PR-nya banyak banget ya kalau dipikir. Binatang satu aja nih. Ikan ya. Ikan doang nih. Spesiesnya banyak banget. Bisa tuh dia namanya Nemo. Enggak, namanya ikan mujair, ikan ini, ikan itu. Enggak, bisa dia namain. Ada yang di darat, ada yang di laut. Bayang nggak saudara bagaimana Tuhan bilang nikmatin. Waktu dia menciptakan manusia di Taman Eden. Semua engkau boleh makan. Cuma satu, jangan. Karena pada saat engkau terjamah itu, engkau menjadi tidak kudus. Tapi manusia pada dasarnya justru dilarang, dilakuin. Ya Pak ya, di sini ada nggak yang perboden? Nggak ada polisi, lewat aja. Gitu. Saya ngeliat nih motor-motor canggih-canggih ya punya jiwanya banyak banget gitu ya nyawanya. Mobil teman saya jalan sini, tiba-tiba ada nongol motor sini. Lah, ini kok jalannya satu arah, kenapa dia motor ke sini gitu kan? Oh udah biasa Bu, kata supir. Justru ada peraturan, disitulah orang melanggar. Tuhan bilang jangan makan itu pohon. Justru dimakan sama si Hawe. Betawi kan, Hawe. Kita di Betawi saudara. Kalau di Batak apa? Hawa. Hawa butet gitu kan ya. Jadi saudara, kuduslah kamu sebab aku kudus. Contoh, family devotion, mesbah Tuhan. Ada. Saya mengajarkan itu bukan karena kekuatan saya saudara. Karena saya dulunya saya bilang Tuhan gimana ya. Ini anak masih pada bayi. Masih bayi aja saya udah mikirin yang jauh ke depan gitu ya. Saya hidup di Amerika nih. Pergaulan kan free speech, free everything gitu kan ya kalau udah 18. Saya jadi terdorong untuk buat, ini anak masih kecil, ayo mesbah keluar. Ayo family devotion. Akhirnya itulah yang menjadi pada saat mereka ketakutan, keluarga ketakutan. Kita tetap family devotion di rumah. Karena sudah terbiasa, harus ada itu. Gitu ya. Akhirnya begitu pada itu, udahlah kita pindahin aja family devotionnya ke YouTube. Dari situlah kita family devotion ke YouTube. Akhirnya berubah jam dari biasanya pagi jadi malam. Orang kalau pagi kerja. Disitulah akhirnya Tuhan tambah-tambahkan jiwa dimenangkan dan disembuhkan. Ada orang yang tadinya takut mendapat kekuatan. Gak sangka kan saudara? Ya, ada purpose dalam setiap hidup manusia. Seperti juga kami. Gak kebayang saudara dari pemain badminton yang di lapangan 100.000 orang. Dia bisa semas. Giliran suruh bawa firman, pergeseran. Dulu ya suami saya kalau bawa firman pertama kali basah kuyupnya lebih daripada main badminton 2 kali. Saudara. Tapi ada tujuan hidup. By the way suami saya pemain badminton dulunya. Saudara tahu namanya Rudi Gunawan, pemain ganda.
Zaman dulu Olimpiade pertama kali Indonesia bisa masuk itu, nah itu tuh zaman Susi dapat emas, dia dapat perak. Jadi, jadi itu ya kita berlomba-lomba untuk kadang-kadang anak-anak saya ajarin mereka gini, ayo baca firman, baca Alkitab artis satu. Tapi begitu dia udah mulai satu, udah dua, satu bab akhirnya. Saya suruh mereka analisa itu. Menurut kamu, hikmat yang dari Tuhan ini tentang apa? Wah anak saya tentang ini. Anak saya salah satunya Groli di belakang. Walaupun masih kecil. I know Jesus love me. Yes mami. Gitu dulu masih kecil-kecil. Tapi akhirnya itu anak akan bertumbuh dalam Tuhan. Kita punya purpose. Ya, nggak nyangka dari seorang yang saya punya bisnis saudara dulu ya. Kami dulu cleaning service, bersihin gedung Bank Bumi Daya, gedung-gedung tinggi ya. Itu satu gedung Poskoro kalau ada dulu ya, saya lupa lah nama-nama gedung beberapa di situ. Tapi kami harus tinggalkan. Saya punya butik dulu ya, karena saya suka fashion ya sudah. Saya beli di luar, dulu butik merek-merek tertentu belum ada di sini, saya udah jual duluan di butik saya. Jadi gitu, Tuhan bilang tinggalin full time. Oh, full time seperti Pak siapa? Pak Nelius Pongo yang berbicara tempat ini, seorang mantan pemain badminton juga. Sudah tahu dia bilang, dia tahu kehidupan kami. Benar yang dia bilang, pengorbanan. Ya, di dalam Tuhan itu kita berkorban karena kita sudah duluan merasakan pengorbanan Tuhan. Mati di atas kayu salib. Kalau untuk jiwa-jiwa, apa sih artinya harta di dunia? Ada amin? Waktu Tuhan minta mobil kasih, waktu Tuhan minta rumah kasih, Tuhan minta semuanya kasih. Sampai anak pun kita serahkan di mezbah Tuhan. Tuhan mau pakai. Tapi anaknya pada nggak mau saudara. Tapi biarin aja, yang penting saya udah serahkan Tuhan mau apa nih anak gitu kan. Nah saudara, ada tujuan. Dari pemain badminton, dari saya yang sekolahan bisnis, tiba-tiba Tuhan alihkan dengan caranya yang ajaib. Saya juga gak nyangka bisa ngomong depan saudara. Ih, saya lagi mau ngomong, saya gak ngerti gitu. Tapi Tuhan punya purpose untuk memenangkan jiwa. Untuk apa? Memberitahu kepada orang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Pergunakan waktu yang ada untuk memuliakan Tuhan. Kita buka Imamat ya, 20 sebelahnya. Apa yang Tuhan bilang? Lihat. Makanya Tuhan bilang tujuan manusia diciptakan adalah untuk hidup menurut standarnya Tuhan. Standar Tuhan itu apa? Kudus. Sekali lagi. Tuhan menciptakan manusia untuk hidup menurut standar Tuhan. Standarnya Tuhan apa? Kudus. Ada amin. Nah, kita baca yang 20 ayat ke-23. Tuhan katakan apa? Janganlah kamu hidup menurut apa? Kebiasaan bangsa yang akan kuhalau dari depanmu. Karena semuanya itu telah dilakukan mereka sehingga aku muak melihat mereka. Tuhan bisa muak juga ngelihat manusia karena udah kebejatannya. Ingat Nabi Nuh dihabisin semua dengan air bah. Benar gak? Sodom dan Gomora Tuhan habisin. Di situ sudah mulai terjadi ketidakkudusan pada anak-anak Tuhan. Dunia ini sedang menuju kehancuran saudara. Jangan kita ikut di dalamnya. Kita dilahirkan ada tujuan Tuhan. Terus baca lagi 24. Tetapi kepadamu katakan diri saudara sendiri. Ya, mu itu saudara ganti dengan nama saudara. Tetapi kepada Nita aku telah berfirman. Apa? Kamulah Nitalah yang akan menduduki tanah mereka. Dan Nitalah yang akan memberikannya dan akulah akan berikan pada Nita menjadi milik Nita. Wah mantap gak tuh? Iya saudara, gak ada suaranya, suara saya doang yang kencang. Ayo baca. 2, 3. Sebut nama saudara. Imani itu akan menjadi iman. Pada saat kamu mengatakan itu akan menjadi iman. Karena sekali kamu mendengar. Ya, 2, 3.
Saudara, sangat Tuhan kita. Tapi dengan syarat apa? Ayat 26 yang baca. Kuduslah kamu bagiku. Kuduslah kamu apa? Bagiku. Sebab aku ini Tuhan. Kudus dan saudara, kalau mau menikmati segala berkat Tuhan yang Tuhan janjikan di sini. Yang Tuhan janjikan dibilang apa? Akulah berfirman kepadamu, aku akan menduduki tanah mereka dan akulah yang akan memberikan kepadamu menjadi milikmu suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu kan janji Tuhan bahwa kita semua orang diberkati. Kalau saudara merasa kurang ikut Tuhan, aduh, kempes, kantong kempes gitu kan. Saudara, ada yang salah dalam ikut Tuhan. Bukan kita memberitakan tentang kelimpahan ya. Tidak, ini janji Tuhan loh. Kita mau hidup diberkati asalkan kita memisahkan dengan bangsa ini. Memisahkan dengan kehidupan yang terjadi saat ini. Jangan kita ikut-ikutan. Kita ini diciptakan Tuhan dengan hembusan nafas Tuhan. Ingat, kenapa saya ulang-ulang? Supaya kita mengerti. Ya, dan dikatakan, teruslah kamu diingatkan lagi. Akan memisahkan kamu. Jadi tujuan manusia diciptakan, yaitu hidup menurut standar Allah. Yaitu adalah apa? Kuduslah. Kalau kita kudus, Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya. Dan Tuhan akan memisahkan kita daripada orang-orang dunia ini. Saudara, kalau masuk pekerjaan juga ada standar yang harus dilakukan, benar nggak? Misalkan satu perusahaan perlu IT, orang IT. Terus yang ngelamar orang sekretaris gitu, lulusan sekretaris bisa terima. Ya nggak mungkin loh. Ada standar yang dia tetapkan. Kadang-kadang standarnya apa? Oh masih muda, umur sekian. Kalau yang udah tua-tua 60 daftar, oh maaf Pak yang diterima ini. Ada standarnya, betul kan? Tuhan juga punya standar, jangan salah saudara. Standar Tuhan itu apa? Udah pintar, tepuk tangan dong. Haleluya. Nah, jadi standar Tuhan adalah kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kedua, tujuan manusia diciptakan Tuhan untuk apa? Kita buka Yesaya 43. Yesaya 43. Dapat baca ya, ayat ke-7. 2, 3, semua. Nah saudara, tujuan manusia diciptakan Tuhan, yaitu apa? Untuk memuliakan Tuhan. Dikatakan apa? Semua orang yang disebut dengan namaku. Kenapa disebut dengan nama Tuhan? Karena ada nafas Tuhan dalam hidup kita. Nyambung ya. Jadi ngerti ya. Kenapa saya pelan-pelan saya ulang-ulang lagi. Supaya kita get it soal itu. Dan yang kuciptakan. Manusia yang kuciptakan untuk apa? Kemuliaan. Jadi Tuhan menciptakan kita. Untuk kemuliaannya dia. Untuk memuliakan. Untuk kemuliaan. Jadi kita hidup tidak boleh sembarangan seperti tadi saya katakan. Dan juga kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Makanya Tuhan kasih mulut itu, tangan, badan kita untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan menciptakan bayi aja udah hari pertama dia udah memuliakan Tuhan. Benar nggak? Itu kemuliaan Tuhan. Saudara ngerti artinya? Kan enggak cuma Tuhan yang tahu. Ya Pak ya? Dia nangis, saudara tahu dia langsung mau makan gitu? Enggak. Dia langsung begitu nangis. Dia memuliakan Tuhan, saudara. Amin. Dia memang diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalau saudara punya mulut, jangan diam pada saat kita memuji Tuhan. Saat di gereja, diam aja. Kita sudah diciptakan dengan cantik-cantik. Tadi saya ketemu tante ya. Wah luar biasa, tante cantik banget. Ya, ganteng-ganteng kayak gini. Kita nggak pakai gitu mulut kita untuk memuliakan Tuhan.
Ih, Tuhan bilang gini, ntar lagi loh gue sentil mulut lo gitu. Mau saudara? Jangan sampai saudara ya. Jadi kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Pakai tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Ih, di gereja saya kan gak angkat tangan. Lah Tuhan ciptain tangan untuk apa coba? Saya tanya. Daud itu memuji Tuhan dengan macam-macam loh. Dia ngangkat tangan, dia nari-nari. Baca itu di Mazmur. Dia nari-nari, tangannya joget-joget. Kalau nari kayak gimana? Gini-gini? Enggak. Ada gitu nari begini-gini doang atau jempolnya doang begini-gini. Enggak, saudara. Ini namanya nari-nari. Makanya Daud dikenal dengan tari-tariannya. Dan dia memuji Tuhan dengan gambus, kecapi, rendang lagi. Di otaknya udah lapar kali ya saudara. Karena barusan ngelihat ada rendang gitu ya saudara. Terus supaya saudara ketawa, jadi nggak ngantuk kan saudara. Pagi-pagi mesti melek saudara. Jadi gambus, kecapi, gendang dan apa yang ada. Kita diciptakan ada keyboard, ada drum, kayak gitar, apa saja. Dengan apa saja kita memuji Tuhan. Makanya Tuhan menciptakan kita sempurna adanya. Bersyukur saudara. Saudara sempurna punya tangan, kaki, mata, telinga, hidung. Dan semuanya lengkap. Masih bisa jalan bener gak? Ada yang gak bisa jalan? Saya lihat sempurna semua. Banyak orang yang gak punya separuh tangan hilang. Masih ingat ada tuh orang Australia yang kakinya. Siapa namanya? Saya lupa. Itu. Fake itulah namanya. Itu dia keturunan Polandia kayaknya. Atau Rusia. Tapi dia tinggal di Australia. Dia kemana-mana menginjil. Saya ketemu di pesawat saudara. Dia naik aja pramugarinya dinaikin. Tapi dia menginjil ke seluruh penjuru dunia. Dia jalan, kalau khotbah juga dia jalan-jalan. Padahal kakinya nggak ada loh. Dengan ininya, tulang panggulnya di jalan. Dia ngomong kiri kanan, nyanyi juga dia begini. Kalau dia punya tangan, saya rasa dia akan begini saudara. Itu aja dia masih mengucap syukur bahwa dia diciptakan Tuhan untuk maksud dan tujuan tertentu. Apalagi kita masih sempurna, halo. Maaf ya, kok Bu Nita jadi marah-marah gitu? Enggak saudara. Emang gaya saya begini kalau khotbah. Ada amin? Enggak, saya enggak marah-marah saudara. Ya, seperti orang Batak katanya ya, ngomongnya keras tapi kan enggak marah ya. Saya juga gitu, turunan Batak kali saya ini ya. Bisa jadi ya. Manado kesasar, saudara saya Manado by the way. Jadi saudara, kita diciptakan Tuhan. Tadi dengan standar Tuhan, kekudusan. Kedua, untuk memuliakan Tuhan. Jadi saat kebaktian di gereja manapun saudara beribadah ya, apalagi kalau di sini kalau enggak joget saya liatin, oh enggak ya, dipukul gitu enggak lah. Cuman saya mau menyadarkan saudara, kita diciptakan, badan kita pergunakan saudara dengan yang baik. Ada amin? Maaf ya, saya kalau khotbah tuh nggak bisa diem gini. Wish I can stay like this. Tapi saya mesti jalan-jalan. Karena saya suka berinteraksi kalau saya supaya apa? Firman yang saya sampaikan masuk di dalam saudara. Ya, saya berharap Tuhan apa yang saya sampaikan masuk ke saudara. Nah, saudara, kita pergunakan dengan apa yang ada dalam kita. Mau mata kita kayak, mau mulut kita kayak, tangan kita, kaki kita, badan kita. Muliakan dia. Saudara mau tahu orang Israel kalau dia menyembah Tuhan itu sebetulnya tersungkur loh. Jadi ada beberapa cara. Dia berlutut, ada yang tersungkur. Dengan tanah. Ya. Kalau kita masih bisa duduk-duduk silakan. Kalau bisa begitu silakan. Itu tanda kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saat kita mengangkat tangan, kita butuh pertolongan Tuhan. Tuhan engkau ajaib. Engkau luar biasa. Aku tahu engkau sanggup. Kita misalkan, engkau sanggup, Yesus sanggup. Kita angkat tangan. Tanda bahwa kita menyerahkan pada dia. Bahwa kita enggak sanggup Tuhan. Kalau bukan engkau. Nanti dia yang turun tangan. Ada amin. Saat kita turun tangan, Tuhan bilangnya, udah. Lu bisa kan sendiri? Just do it by yourself. Tapi pada saat kita menyerah kepada Tuhan, Tuhan engkau sanggup, Yesus sanggup.
memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Jangan cuma nyanyi lagu dunia aja, saudara. Saudara bisa menghayati. Misalkan lagu apa ya, saya lagu dunia udah lupa semua, saudara. Dan saya nggak mau lagi. Karena mulut saya diciptakan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Jadi pakai mulut kita untuk memuliakan Tuhan. Pakai badan kita untuk memuliakan Tuhan. Jangan pakai mulut kita untuk maki-maki orang. Ada satu keluarga saya nggak sebutin keluarga teman saya ya saudara. Saya sampai kaget-kaget karena orang tua saya nggak pernah ngajarin begitu. Satu kali kami main, ibunya kalau manggil anaknya, maaf ya, itu yang dogi lewat. Sini kau, dia panggil dogi itu. Dogi misalkan namanya si Ani, dogi, Ani sini kau. Hah? Saya kaget, ih buset deh. Kalau manggil kebun binatang semua kecoa itu belalang apa semua keluar semua. Mami saya pernah ngajarin mulut kita dipakai untuk memuliakan Tuhan. Ini kok dipanggil anaknya dogi gitu ya. Kalau bapaknya nggak setuju, dia pasti keluar. Dogi kau katanya gitu. Wah, saya bilang gini. Oh lalas. Ternyata dia orang kaya sekali ya, punya kebun binatang banyak sekali. Yang dia panggil di rumahnya tuh binatang semua, saudara. Saudara, jangan sampai kayak begitu, saudara. Ya, karena kita diciptakan untuk apa? Terus kemudian untuk apa? Nah, caleg sebelahnya, jangan lupa kudus memuliakan Tuhan. Amin. Lagi ya. 10 jam lagi ya, berarti nambah ya. Ini baru 2 poin loh, ada 5 poin loh 10 jam. Masih mau terus apa udah? Sama makan ya. Mau terus? Haleluya. Wih ternyata, wah saya senang banget ya berarti haus dan lapar akan Tuhan, Tuhan akan kenyangkan saudara. Ada amin. Jadi tutur kata kita, cara pandang kita harus kudus dan memuliakan Tuhan. Ada amin. Kita buka di 1 Yohanes 5. Lagi kita ada baptisan, saya nggak bisa join terus ya. Nanti kita akan ada baptisan jam 2. Kemarin kami sudah membaptis 3 orang dan hari ini 2 orang lagi. Jadi mungkin 2:30 kita udah harus pergi. Jadi kalau kita join sebentar, apa ya? 1 Yohanes 5 ayat 18, saudara kita baca. 2, 3. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Jadi ketiga tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah apa? Tidak berbuat dosa. Amin. Kan Bu, kita masih hidup dalam dunia, betul. Tapi kita bisa menghindar pada saat kita jatuh, cepat kita naik, Tuhan minta ampun. Itulah yang Tuhan katakan, kuduslah kamu, jadi setiap kali kita terus disempurnakan, dikikis terus dosa-dosa kita. Ya, ketiga, jangan berbuat dosa. Karena apa? Ada reasonnya yang tadi saya katakan, kita buka 1 Yohanes 3 ya. 1 Yohanes 3 ayat 9. Ada reasonnya, ada maksudnya, ada tujuannya kenapa Tuhan bilang jangan berbuat dosa. 1 Yohanes 3 ayat 9, kita baca 2, 3. Sebab, nah ini dia garis bawahi, tidak berbuat dosa karena ada apa? Benih ilahi yang tadi saya katakan, ada nafas Tuhan dalam hidup kita. Ada benih ilahi dalam hidup kita. Saudara, penelitian di Amerika ya, saya baru baca 2 bulan lalu. Waktu di search DNA manusia, itu setiap, aduh saya nggak bisa gambar, kayak gini kan ya, tapi dia bentuknya kayak belok-belok gitu. Terus di setiap itunya ada berapa poin gitu ya.
berapa angka-angkanya gitu. Begitu kalkulasi semuanya angkanya tertulis bla 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 gitu ya. Pokoknya ada sekian angkanya. Dalam bahasa Ibrani angka itu diterjemahkan. Ternyata itu DNA Allah. Yahweh. Jadi ada tulisan YH. Jadi kalau susah ya, kalau dalam bahasa Ibrani itu konsonan semua, nggak ada vokal. Nggak ada huruf vokal. Jadi jadi biasanya kalau di Ibrani itu ada angka hitungannya. Yang nggak usah terlalu berat lah, saya cuma ceritain begitu doang saudara ya, supaya saudara nggak pusing. Ibrani emang sekolah Alkitab? Enggak, saudara, saya cuma kasih gambaran. Bahwa di kesimpulan itu ternyata disimpulkan ada DNA Yahweh di situ. Tuhan. Yahweh itu adalah Tuhan yang menciptakan. Jadi setiap benar ini Alkitab. Jadi relevan. Ada benih ilahi dalam setiap tubuh manusia. Dia bilang, ada tuh benih ilahi loh. Kita tuh keturunan raja, itu betul. Ada amin. Makanya kita harus sempurna, harus kudus, harus memuji dia. Coba Bu Fitri punya anak. Kalau cuma anaknya bilangin, Mami minta duit. Mami anterin saya. Mami ke sini, Mami ke situ. Gimana perasaan? Ngedumel kan? Nah kalau kita cuma datang kepada Tuhan. Tuhan, saya perlu kerjaan. Tuhan, saya baru di layoff. Kasih dong gaji naiknya. Tuhan, saya belum punya pacar. Tuhan, saya begini, saya begitu. Tuhan bilang gini, kapan lu memuliakan gue? Kapan sih bilang, Mami cantik, Papa ganteng. Pernah nggak anak-anak begitu? Pernah pasti ya Pak ya, amin. Kita harus membiasakan saling memuji. Kok bapak, orang tua dunia saja dipuji, seneng nggak bapak-bapak, ibu-ibu kalau dipuji anaknya seneng nggak? Ih mami keren loh pakai bajunya, ih mami cakep loh. Ya dong gitu kan. Seneng nggak? Seneng. Apalagi Bapak di surga, dia menciptakan kita loh. Kita yang cuma melahirkan saja sudah senang dipuji-puji, betul nggak? Apalagi Bapak di surga, dia mau kita memuji, jangan cuma minta, 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 minta. Tuhan bilang, gue kemplang loh kalau gue jadi Tuhan. Salah, untungnya saya gak jadi Tuhan saudara ya. Puji Tuhan gak gitu. Kalau misalkan ya Tuhan yang manusia, dikemplang saudara. Buset minta melulu, kapan memuji kita gitu ya istilahnya. Kapan memberikan sesuatu penghargaan at least. Ngambilin minum kek, melayani Tuhan kek. Makanya manusia harus melayani. Semua kita harus melayani Tuhan. Amin. Dengan caranya masing-masing. Ya. Nah, Tuhan bilang manusia diciptakan untuk melakukan tidak berbuat dosa. Karena ada apa? Ada benih ilahi di dalam setiap kita manusia. Amin. Jadi ingat itu pada saat kita mau berbuat dosa. Ada benih ilahi yang suka bilang, jangan, jangan, jangan. Betul? Tapi kalau kita terobos terus, ya risiko tanggung penumpang. Betul? Tuhan sudah bilang jangan. Karena ada benih ilahi. Jangan. Ya saudara ingat itu ya. Keempat kita cepat aja deh, kayaknya mukanya udah pada lapar nih. Amin saudara ya. Jadi ingat pertama apa? Kudus. Kedua untuk apa? Memuliakan Tuhan. Ketiga untuk apa? Amin. Hebat. Tepuk tangan dulu dong. Keempat ya. Masih ada loh dia 4. Masih tenang saudara. Masih 15 lagi ya. Efesus 2. Kita buka Efesus 2. Efesus kedua. Efesus kedua ayat ke-10 saudara. 2, 3. Karena kita buatan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan apa? Pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi keempat, manusia diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik, kayak gimana Tuhan? Gak perlu pusing saudara. Alkitab bilang Tuhan yang menyediakan pekerjaan itu. Siapa ya? Lihat, baca tuh.
Pekerjaan yang dipersiapkan Allah. Jadi sebelum saudara bertanya-tanya, Tuhan udah siapin pekerjaan kamu ini untuk berbuat baik. Pergi ke Sumba, bantuin tuh sepatu, bantuin buka air. Itu pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan untuk kita lakukan. Setiap masing-masing saudara apa? Mungkin saudara ngelihat homeless di pinggir jalan, saudara kasih saudara, jangan hitung-hitungan. Kalau enggak Tuhan suruh kasih jangan, mungkin dia homelessnya bohong-bohongan ya kan. Tapi kalau saudara tergerak, kayaknya saya mau ngasih dia, sih saudara. Saya kalau ketemu homeless di Amerika, saya kasih $20 ya lagi ini. Anak saya mau tuh, mami dulu ya anak saya yang kedua. Mami, it's too much, ngapain ngasih gitu. Nanti dia beli minuman, nanti beli ini, beli ini. Saya bilang sama dia, kan gak semua. Yang tergerak saja. Saya bilang, $20 is nothing, saya bilang gitu. Tuhan bisa kasih ganti berapa kali lipat. Saya bilang, don't worry about money, saya bilang gitu. Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Ada amin. Kalau kita pelit, justru kita tidak diberkati. Siapa yang pelit di sini? Baca di Wahyu. Itu nomor 1 masuk neraka. Haleluya. Siapa yang mau? Maaf. Oh ya saya ini kebiasaan saya jalan-jalan nih gimana ya? Ya saudara. Ya ini di luar ini ya. Ini saya kasih ya. Karena ini di luar konteks saya. Bu ya. Jadi saudara, lakukan pekerjaan yang sudah disediakan Tuhan. Nanti pada saat saudara sudah mau Tuhan, aku mau. Nanti Tuhan akan memberikan, kamu kerjain ini, kamu kerjain ini, kamu kerjain itu. Lakukan saudara, jangan tunda-tunda. Karena kesempatan itu tidak akan datang kedua kali. Ya Pak ya? Kesempatan itu, nah 1 Korintus, ya kita baca 1 Korintus dulu. Yang di Wahyu. Kita baca 1 Korintus 6, kita buka dulu 1 Korintus 6. Ayatnya yang ke-10. Korintus 6 ayat ke-10. Yuk baca. Pencuri, tunggu. Kita baca dari ayat ke-9. 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa apa? Orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam mana? Kerajaan Allah. Janganlah sesat kata Tuhan. Orang cabul nih, penjinah-penjinah nih. Penyembah berhala. Ya, orang-orang yang suka kedukun, psychic, suka lihat-lihat ramal tangan. Sorry ya saudara ya. Ini Alkitab ya, bukan saya ngomong. Terus ketiga, orang berzina. Banci jelas-jelas loh. Kalau ada saudara keluarga yang begini, doakan saudara ya. Terus dibilang apa? Orang pemburit ini LGBT ya. Ini pemburit itu yang melakukan gay gitu. Nah, terus dikatakan apa? Pencuri, koma apa? Baca yang kencang. Orang apa? Orang kikir. Haleluya. Terus dibilang apa? Pemabuk, pemfitnah, dan penipu. Apa dibilang? Nggak bisa masuk kerajaan sorga, saudara. Berarti orang kikir sama dengan orang penjinah. Jangan kikir-kikir. Colek sebelahnya. Jangan kikir-kikir. Makanya kalau kasih persembahan ke Tuhan, Tuhan lihat dari atas. Kamu ngasih berapa itu? Gua udah kasih kamu berpuluh-puluh juta gajian. Kamu cuman kasih kencing. Gitu kan. Kadang-kadang masih mencuri. Maliaki 3 ayat 10. Perpuluhan masih kita bilang, Tuhan aku butuh. Kata Tuhan itu bagian gue, bukan bagian kamu. Puluhan jangan sampai kita ambil saudara ya. Maaf ya, kebanyakan ini ya, ajarin ya jadinya ya saudara. Ini saya cuma encourage saudara. Karena perpuluhan itu punya tuh, kalau berbisnis, 10% buat saya.
90% bagian kamu. Begitu tutup tahun. 10%-nya saudara kasih saya? Atau itu hak saya? Hak saya berhak minta. Benar gak? Gak perlu saudara kasih, saya minta. Mana bagian saya? Berhak gak saya? Kalau saudara gak kasih, namanya apa? Ingkar dan pencuri. Jadi hati-hati. Kalau saudara mau diberkati dan tingkap-tingkap langit dibukakan serta dicurahkan berkat atasmu, berikan bagian Tuhan. Jangan kita mengambil. Makanya dibilang orang kikir masuk neraka. Ayat keempat, melakukan pekerjaan baik. Jadi jangan pelit-pelit. Jangan ngitung-ngitungan sama Tuhan. Pekerjaan Tuhan, pekerjaan baik Tuhan. Jangan kita perhitungkan. Amin. Nah, kelima. Cepat aja, bentar lagi ya kita mau makan. Haleluya, yang penting kita kan yang rohani dulu ya, amin. Ya, kita buka. Manusia diciptakan untuk apa? Filipi 3 ayat 20. Kita buka sama. Yuk baca. Filipi 3 ayat ke-20. Dikatakan apa? Karena apa? Kewargaan kerajaan adalah di dalam surga. Nah, jadi saudara ingat bahwa kita diciptakan dari surga. Jadi warga negara saudara warga DKI gitu. Nah, warga kerajaan surga. Bilang, kamu anak surga loh. Hanya jangan main-main. Benar? Jangan main-main. Kita ini warga surga. Ya, kalau mau balik lagi, hiduplah yang benar. Duta besar di Amerika, duta besar Indonesia di Amerika, kalau di sana tugasnya ngapain? Memperkenalkan Indonesia. Indonesia bagus, Indonesia ini. Karena apa? Dubesnya warga Indonesia. Warga Indonesia. Jadi yang diperkenalkan Pulau Bali. Betul? Diperkenalkan Raja Ampat. Betul? Oh, orangnya baik-baik. Datang deh ke Indonesia. Orangnya ramah-ramah, makanannya banyak. Itu kan yang ditawarkan. Ya Pak ya? Kita ini warga sorga. Diturunin dari sorga sama Tuhan. Dengan maksud tujuan tertentu. Jebret. Untuk ngapain? Menu-menuhin gitu. Tuhan kita punya tugas yang Tuhan sediakan. Tadi melakukan pekerjaan baik dan sudah Tuhan sediakan. Untuk apa? Untuk menjadi representatifnya Tuhan. Kemana kita pergi, kita harus memberitakan yang ada di sorga. Kita harus memberitakan siapa presiden sorga. Kita harus memberitakan siapa raja di sorga. Betul? Itu dubes di Amerika selalu bilang presiden kita Jokowi, segala macam. Dia memperkenalkan nih presidennya Jokowi. Jadi orang-orang Amerika tahu, oh presidennya Jokowi. Ya, kita diutus Tuhan dari surga untuk memperkenalkan siapa? Tuhan Yesus. Jadi ingat bahwa kita diciptakan Tuhan dalam dunia ini untuk menjadi representatifnya Tuhan. Duta besarnya Tuhan. Ada amin. Bilang jabatan lu tinggi lu. Colek sebelahnya lihat. Jabatan kamu tinggi. Ingat itu kamu dubes. Bukan dubes negara, dubes surga loh. Apa gak hebat? Haleluya. Karena raja kita raja di atas segala raja. Lebih daripada Elizabeth itu. Kita punya raja besar. Itu dubesnya dia. Duta-duta besarnya Tuhan. Jadi ingat kelima adalah kita dubesnya Tuhan. Ada amin. Manusia diciptakan menjadi dubes. Terakhir saya tutup ya. Kita buka di Mazmur 92. Bu, saya kan udah tua. Mana bisa saya menginjil, mana bisa saya bersaksi, mana bisa saya, udahlah saya ngikut aja. Banyak kan orang gitu kan. Baca dulu nih ya di Mazmur 92 ayat ke-15. Baca baik-baik. Nah ini dulu ayat ke-13, dari ayat ke-13. 92 ayat 13. 2, 3.
benar akan bertunas seperti apa? Pohon korma akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. 15, catat baik-baik, garis bawahi. Pada masa tua pun mereka masih ngapain? Berbuah, menjadi apa? Gemuk dan segar. Untuk apa? Memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi kita diciptakan sekalipun kita sudah tua, jangan kita diciptakan menjadi gemuk badannya doang, saudara, atau menjadi suburnya menjadi segar karena kita botox terus gitu, saudara ya. Tuhan bilang menjadi gemuk pada masa tuanya dan berbuah, yaitu menghasilkan jiwa-jiwa seperti Pak Saud ini. Menjadi gemuk. Umur 90, bukan 90, umur 19 tahun, 17 tahun kan. Teksnya kasihlah 2% ya kan, jadi 19 tahun. Masih gemuk, menghasilkan jiwa. Mau gitu membawa ulang tahunnya di gereja supaya orang dengar firman. Ini luar biasa. Ini yang dia menggenapkan firman. Pada masa tua pun dia berbuah. Ada amin. Haleluya, siapa yang mau kita sampai masa tua kita berbuah, menjadi kudus di hadapan Tuhan, menjadi saksi Tuhan, menjadi dubes-dubesnya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, haleluya. Tuhan kita baik, Tuhan kita ajaib, amin, haleluya. Ada tuh lagi ya, sampai masa tuaku, Yesus tetap dia. Dan sampai putih rambutku, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Sampai kanku, saya kurang hafal. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Dan sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Jadi jangan takut saudara, lakukannya dan mau menanggung kamu terus dan selamatkanmu, haleluya. Beri kemuliaan untuk Allah kita saudara. Jadi ingat, sampai masa tua pun kita tetap diawasi oleh Tuhan, bahkan digendong. Jadi berbuahlah, menjadi gemuk dan segar. Umur tidak menjadi halangan kita untuk bersaksi tentang Tuhan. Enggak perlu pintar ngomong. Kelakuan, tingkah laku, perbuatan, ucapan kita. Kita sudah bersaksi kepada orang. Kalau kita hidup kudus, kita hidup suci, kita hidup benar, menjauh dari dosa, orang akan melihat buah-buah roh yang ada pada saudara. Ada amin? Haleluya. Akan satu pujian. Akan dirat memenuhi hadirat kudus, hadirat kudus, dan ku tersyukur. Yang ku punya kemuliaan. Hadirat kudus, dan ku tersyukur. Saat ini engkau akan firman Tuhan. Engkau mau hidup
Apabila firman itu, biar musik saja. Apabila firman itu masuk dalam hatimu, dan kau berkata itu aku mau diubahkan Tuhan, aku mau dikuduskan Tuhan, aku mau hidup sempurna, lebih lagi di hadapan Tuhan. Kalau itu engkau, taruh tangan kananmu di dada. Saya akan berdoa buat saudara. Haleluya. Kalau kau mau didoakan maju ke depan, saya akan berdoa buat saudara. Kau usah lihat kiri kanan. Ini antara saudara dengan Tuhan. Saudara mau diubahkan untuk menjadi kudus, menjadi duta-dutanya Tuhan. Mau memuliakan Tuhan. Kalau itu engkau, maju ke depan. Hadirat kudus. Biar terus sempurnakan Tuhan. Anda sudah menyelesaikan apa yang menjadi isi hati. Mari kita bersoal. Menerangkan firman Tuhan. Biar firman itu bertumbuh dan menjadi buah di dalam kehidupan kami. Menjadi rema di mana kami ada dan berada mengingat kebaikan Tuhan. Saat ini Bapak, hamba berdoa Tuhan. Buat mereka yang menaruh tangan di dada mereka Tuhan. Mereka mau ada perubahan di dalam hidup mereka. Menjadi baru. Mereka menjadi baru keluar dari tempat ini. Mereka menjadi manusia yang kudus, hidup dan benar di hadapan Tuhan. Hamba berdoa buat anak-anak di tempat ini. Hamba berdoa kekudusan Tuhan terjadi. Era basar. Kira-kira kami berdoa Tuhan, biar kekudusan ada dalam hatinya. Dalam hidupnya, kau berkati Tuhan. Sesuai dengan keinginannya, ia selalu mau diajar, dididik oleh kebenaran firman. Mari Roh Kudus bekerja. Kurangi anak ini. Apa percaya, dia akan menjadi kudus. Di dalam setiap langkah hidupnya menjadi berkat di mana ia akan terus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Apa buat Pak Saud? Silakan Pak Saud. Dan ku nampak hanya kemuliaan. Saudara, mari angkat tangan kita ke depan, arahkan tanganmu ke depan. Kita berdoa buat Pak Saud yang berulang tahun. Khususnya kita berdoa supaya kesehatannya sempurna. Aku perintahkan kesehatan sempurna atas Pak Saud. Aku perintahkan kesehatan sempurna atas Pak Saud. Ginjalnya Tuhan betulkan, bahkan menjadikan baru dalam nama Yesus. Berikan yang baru dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan saat ini, saat pemulihan terjadi, saat pembaharuan terjadi dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya Pak Saud sehat, kuat, bahkan menjadi sehat, segar, berbuah buah banyak. Dalam nama Yesus kami berdoa di hari ulang tahunnya Tuhan. Kuduskan dia senantiasa menjadi Bapa yang baik. Menjadi Bapa yang bertanggung jawab, hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan dia juga menjadi suami yang melindungi istri, mengasihi istri. Dan hidup dalam kekudusan Tuhan. Dan senantiasa membawa anak dan istrinya masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Rapi tangan ini Tuhan. Berkati kedua tangannya. Biar jadikan apa yang dia perbuat jadi berhasil dalam nama Yesus. Berkati kaki ini. Biar kemana dia melangkah. Dia melangkah dalam kebenaran Tuhan. Dia berdiri dalam kebenaran Tuhan. Hamba berdoa pengurapan Tuhan turun atas pasal. Dalam nama Yesus. Yes, in the name of Jesus. I pray with the anointing of God. Yes, touch. I feel the anointing. Yes, God, Jesus. Engkau menyembuhkan, memulihkan Pak Saud in the name of Jesus. Saya merasakan urapan Tuhan turun. Pak Saud, engkau dikasihi Tuhan. Tuhan sangat mengasihi engkau. Di saat ini pun Tuhan mau memakai engkau.
Dalam nama Yesus urapan Tuhan mengalir. Kami percaya Tuhan. Dia akan dipakai lebih dahsyat lagi. Lebih hebat lagi. Melalui hidupnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus. Kerja Roh Kudus. Kau merasakan getaran Tuhan ada dalam hidupmu. Kau merasakan panas dalam tubuhmu. Tuhan sedang bekerja memulihkan tubuh. Memulihkan kelemahan-kelemahan dalam sel-selmu. Memulihkan kelemahan-kelemahan dalam tubuhmu. Saat ini Tuhan sedang bekerja. Roh Kudus bekerja in the name of Jesus. Yes, Lord Jesus. I believe you are the healer, Lord. Touch in the name of Jesus. Dia sempurna adanya. Dia hidup kudus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus. Anak-anak ada, kekasih. Kekasih. Ya. Boas, Joseph. Kami berdoa buat anak-anaknya Tuhan. Untuk Boas, roh takut akan Tuhan ada pada Boas. Di masa mudanya dia biarlah menjadi berkat. Menjadi kesaksian bagi teman-teman sekitarnya. Bahwa Yesus Tuhan hidup dalam hidup. Apa yang dia lakukan, kekudusan, kebenaran firman. Saat dia melakukan hal-hal yang tidak baik, Tuhan ingatkan dia. Kembalikan dia. Berikan pergaulan yang baik pada anak-anak ini Tuhan. Biar teman-temannya roh takut akan Tuhan ada pada keke. Dalam nama Yesus. Berikan pergaulan sekolahnya pintar dalam nama Yesus. Jadi anak nomor 1. Menjadi kebanggaan orang tua, bahkan kebanggaan Tuhan. Menjadi berkat keke di mana dia ada. Membawa damai, membawa sukacita pada teman-teman. Dalam nama Yesus. Juga Boas. Juga Josafat Tuhan. Kekudusan ada padanya. Berikan pergaulan yang baik dalam kehidupan mereka Tuhan. Jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Biar dia selalu mengingat Tuhan. Dalam nama Yesus. Berikan kepintaran otaknya Tuhan. Supaya dia menjadi contoh bagi orang lain. Bahwa Kristus Yesus hidup dalam hidup. Jadi pintar, cerdas. Anak-anak diberkati. Terima kasih Bapak. Keluarga ini keluarga diberkati. Dalam nama Yesus. Suami istri ini. Suami yang diberkati. Istri yang diberkati. Mendidik anak-anaknya untuk takut akan Tuhan. Mendidik anak-anaknya untuk dekat-dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadi keluarga pasangan yang kudus di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Haleluya. Angkat tangan saudara. Kita semua yang percaya katakan. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan saudara. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala kita yang diberkati Tuhan. Sudah menyampaikan firman Tuhan, menguatkan setiap kami. Jadi berkat buat kita semua. Kita terus berdoa, terus jadi berkat buat kita semua ya. Amin. Siapa yang diberkati? Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Sekali lagi saya mengundang Pak Saud dan Ibu. Pak Saud aja deh. Saya mengundang Pak Saud ya. Di depan aja, Pak, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa Pak. Maskernya dibuka biar difoto nanti bisa aman Pak. Oke, hari ini hari yang spesial. Di mana hari ini tepat ulang tahun dari Bapak Saud Okta Barat. Puji Tuhan. Tadinya mau ada games. Ukuran sepatunya Pak Saud berapa yang tahu bisa chat. Nanti hadiahnya diambil ke Pak Saud, saya nggak mau tanggung. Oke Pak Saud, sebelum Aprilin, ada yang mau disampaikan? Sepatah dua patah kata. Pertama-tama tentu berterima kasih ke Tuhan Yesus. Karena memang bisa ulang tahun ke-59. Kadang malam aja masih berpikir nih, dengan sekarang tuh kondisi suka naik turun.
aduh mudah-mudahan besok bisa seger. Amin. Nah, ternyata memang tegar. Ini Yeah. saya di 2021 dan 2022 mengalami situasi yang berat untuk kesehatan. 2 kali ada di dalam ICU. Rasanya udah hampir menyerah juga. Tapi dengan doa-doa kawan-kawan semua, Ya. sahabat, bisa melampaui situasi yang berat. Jadi saya sungguh bersyukur banget. Yes. Jadi kalau saya flashback, waktu itu saya masuk karena COVID. Jadi begitu masuk langsung salah istri tanda tangan untuk penguburan di lokasi mana. Jadi begitu saya masuk itu adalah saat terakhir saya bertemu orang. Jadi dan sama hampir 2 hari saya nggak sadar. Yang saya ingat pada waktu masuk sudah dikerumuni oleh para dokter. Mereka siapkan alat. Nah terus tahu saya terbangun pasang, loh ini apa dok? Ya ini sudah dipasang alat untuk bersihkan darah kamu, dibilang di leher. Nah terus jadi kamu udah tidak sadar 2 hari, hampir 2 hari. Nah, terus setelah sadar dengan bantuan para dokter, saya bisa keluar dari ICU ventilator menuju ICU biasa. Yes. Pada waktu itu memang sampai seluruh dokter dan perawat berkumpul, Pak. Jadi mereka bermotret, kami berpotretan untuk apa? Untuk dilapor ke Departemen Kesehatan bahwa ada yang lolos dari ICU ventilator. Nah, pada waktu di ruang ICU memang saya sadar tidak sadar itu ya saya memang orang yang belum dekat lah sama Tuhan. Tapi saya mohonkan kepada Tuhan kalau bisa kasih kesempatan saya untuk Puji Tuhan. hidup. Yes. Tapi seakan-akan ada suara gitu. Itu kok kepentingan saya sendiri gitu. Jadi ego saya, untuk saya apa? Serasa ada suara gitu. Ya itu yang saya janji, saya hanya bisa menyenangkan Tuhan aja. Saya coba menyenangkan Tuhan. Itu asalnya, terus saya ya ketemu via YouTube dengan dengan IMCM, Yes. Pak Rudi yang terus berdoa, nggak bosan-bosan. Ya. Saya selalu dengar dia ada. Nah itu kira-kira perjalanan hidup yang terakhir kemarin itu. Jadi saya sungguh bersyukur bisa ada di sini. Yes. Kedua saya bersyukur kepada orang tua juga yang telah membantu saya hingga dewasa ini, hingga umur 59. Secara khusus ibu saya yang masih sakit terbaring saat ini, mohon doanya untuk ini. Terus juga 93. 93. Iya. Terus juga yang ketiga kepada Pak Rudi, Bu Nita, serta semua tim IMCM yang telah mempersiapkan kebaktian ini. Nah, saya sungguh berterima kasih untuk segalanya. Dan keempat, kami berterima kasih untuk teman-teman dan sahabat serta saudara-saudara saya. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan.
Hidup Pak Saud bukan Pak Saud lagi, tetapi Yesus di dalam hidup Pak Saud. Amin. Saya mengundang korek api, mengundang korek api. Tolong korek api dinyalakan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Mengundang juga buat istri tersayang dan anak-anak bisa maju ke depan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Sama-sama. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Birthday to you. Happy birthday. Kayaknya perlu ya? Oh, ini ya. Ya, perlu dibagi kuenya? Perlu? Perlu? Perlu dibagi kuenya? Perlu ya? Bagi kuenya. Bagi kuenya. Selanjutnya, dan ingat kepada kita semua. Maksud mau kasih ke siapa? Kasih ke saya? Makasih banyak. Puji Tuhan, nggak salah ya jadi MC. Oh, salah. Tunggu dulu. Oh, loh, yang ulang tahun yang ngasih kok. Aku ya dikasih dulu. Masih. Hmm, waduh, ini kayaknya udah sering nih. Cubika-cubik itu. Kayaknya udah sering. Oke, udah mau kasih lagi apa? Udah. Saya minta dengan kasih Ibu Nita bisa maju ke depan. Memimpin kita dalam doa, sekali lagi doakan. Terutama buat khusus teruntuk buat Mama ya. Mama dari Pak Saud ya. Oke, itu saja sambil juga kita berdoa buat doa makan juga. Kita berdoa buat keluarganya, kita berdoa buat ibu ya. Ibu nama siapa? Bau. Ini sekarang doa ya. Buat Delmina. Sudah itu saya minta duluan. Kita berdoa buat Saud. Terima kasih Tuhan. Engkau adakan hari ini. Sehingga kami boleh mengingat kebaikan-Mu atas Pak Saud yang sudah Engkau berikan kesempatan selama 59 tahun. Menikmati hidup, menikmati berkat Tuhan, menikmati segala yang Tuhan sediakan. Dan juga menikmati firman-Mu Tuhan. Biar hari ini firman yang sudah dia dengar, dia boleh lakukan dalam hidupnya sehari-hari. Dan biar itu menjadi pedoman di dalam setiap dia mempunyai masalah, mungkin dalam sakit penyakit, dia ingat firman Tuhan. Bahwa Tuhan senantiasa tidak pernah meninggalkan dia. Dia harus menjadi gemuk dan segar di masa tuanya. Kami percaya saat ini, kalau Pak Saud bisa berdiri di tempat ini, kami percaya ada campur tangan Tuhan. Sehingga dia boleh tegak berdiri saat ini, sehat. Bahkan bukan cuma hari ini,
Kami percaya dengan iman. Kami berkata, Pak Saud, mulai hari ini engkau akan sama seperti hari ini. Bahkan lebih baik lagi ke depannya, hari-hari depannya. Engkau akan lebih sehat, lebih kuat. Karena engkau dipakai Tuhan dengan tujuan tertentu untuk memenangkan banyak lagi jiwa. Kami berdoa, kami percaya Tuhan, engkau memberkati Pak Saud dengan keluarga, istri, dan anak-anaknya. Memberkati juga Ibu Delmina yang sedang terbaring di rumahnya Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau mengasihi ibu ini sehingga menghasilkan anak yang taat takut akan Tuhan. Anak takut akan Tuhan adalah hasil buah doa seorang ibu. Kami percaya Tuhan, kalau dia sudah menikmati juga sampai detik hari ini kebaikan-Mu. Ada maksud Tuhan dalam hidupnya. Engkau berikan kekuatan, kesehatan kepadanya. Biarlah pegangan hidup yang sudah dia dengar selama ini, firman-firman yang sudah dia dengar dan dia baca, itu menjadi pegangan dalam kehidupan selanjutnya. Kami berdoa, kalau Engkau izinkan, pulihkan Tuhan. Sembuhkan keadaannya, sehingga dia juga boleh menjadi gemuk dan segar di masa tuanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan Ibu Delmina ke dalam tangan-Mu. Biar kasih karunia Tuhan, kasih Bapa terus mengalir dalam hidupnya. Dia merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia dalam sedetik pun. Apalagi anak-anaknya yang mengasihi dan mendoakannya senantiasa. Terima kasih Bapa, di hari yang bahagia ini kami semua mengucap syukur karena mereka mengundang Tuhan hadir di dalam keluarganya. Bahkan di hari spesialnya dia mengundang Yesus Kristus Tuhan. Bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan selanjutnya, kami akan menikmati hidangan, kami mengundang Bu Wanti. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang maha kasih. Terima kasih Tuhan pada hari yang indah ini Tuhan, di mana Pak Saud Tuhan telah merayakan hari ulang tahunnya yang ke-59 tahun. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Sebentar lagi Tuhan, kami ingin makan dan minum Tuhan yang telah dipersiapkan Tuhan di tempat ini. Biarlah makanan dan minuman Tuhan menjadi kesehatan untuk kami, menjadi sukacita untuk kami semua. Terima kasih Tuhan atas hari yang indah ini. Kau kumpulkan kami di tempat ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Oh, udah, everybody. Bapak Ibu bisa langsung ke tempat sebelah ya untuk makan ya, di samping kolam renang. Untuk makan ya, tidak berenang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Oh, sebelumnya akan difoto bersama-sama ya, bareng ya dengan Pak Saud ya. Bapak Ibu, mohon izin untuk bisa dipoto dengan Pak Saud. Bapak Ibu bisa maju ke depan, kita akan dipoto bersama dengan Pak Saud.